Assalamualaikum, selamat malam. Back to channel DevTech Indonesia. Nah, kali ini saya mencoba menjelaskan tegangan awal atau proses pembentukan tegangan awal atau tegangan wajib pertama yang ada di laptop. Itu seperti ini, teman-teman. Untuk teknik teknisinya itu pada umumnya seperti ini. Ini saya gambar dulu. Nah, di sini ada di sini untuk skematiknya ya, atau alurnya atau jalurnya. Ini jalur utama atau jalur pertama, dimana jalur pertama ini kita anggap bahwa ini adalah jack. Jadi jack power itu ada di sini. Teman-teman tinggal colok, otomatis masuk umpamanya 19 volt. Ini sebagai jack, dan ini anggaplah bahwa ini sebagai dioda. Untuk fungsi dioda itu dia bisa jadi sebagai penerus tegangan. Setiap bahasa tempat kursus akan berbeda-beda, tergantung dia kursus sama siapa dan siapa yang menjelaskan. Tetapi fungsi utama atau maksud dan tujuannya, kita ingin melakukan penjelasan yang simpel atau bagaimana ya dengan mudah diterima oleh siswa. Jadi ini sebagai dioda, sebagai penerus tegangan. Ketika di sini 19 volt, maka di sini 19 volt. Seperti itu. Ini umpamanya kalau diodanya dibalik, di sini di sini ini dibalik ya. Berarti nanti di sini 19 volt, di sini 0 volt. Tetapi dalam hal ini karena dia adalah gerbang pertama, pada umumnya dia sebagai penerus tegangan. Jadi di sini 19 volt, maka di sini 19 volt. Maka dari sini 19 volt, maka tembus masuk ke kaki 1, kaki 2, kaki 3. Nah, ini adalah MOSFET. MOSFET akan bekerja ketika nilai tegangan utama, tegangan kerja dari kaki 1, kaki 2 sudah ada dan nilai gate memenuhi. Begitu. Nilai gate memenuhi. Ketika nilai gate sudah memenuhi, maka komponen ini bekerja. Nah, MOSFET ini ada dua, ada P channel, ada N channel. Nah, kalau N channel dia bisa kita ketahui di bentuk komponennya, bisa kita mengetahui dengan mudah hanya dalam bentuk fisiknya saja atau dalam bentuk kodenya. Untuk mengetahui perbedaan P channel dan N channel di kodenya itu, ini teorinya tidak begini, tetapi di lapangan 85% itu memang seperti itu. Jadi umpamanya P channel, umpamanya dia ganjil, jadi 4407 itu adalah P channel, sedangkan N channel itu adalah genap 4400. Jadi kita bisa melihat nilai MOSFET ini apa. Biasanya di fisiknya ini ada ketulis angka, biasanya ada 4 angka. Kita lihat saja paling ujung di sini. Kalau ujungnya dia sebagai ganjil, maka dia sebagai P channel, di mana P channel dia sebagai penerus tegangan.
penerus tegangan. Sedangkan N channel dia sebagai switching. Nah, umpamanya di sini sebagai penerus tegangan dan di sini penerus tegangan, maka nilainya contoh 4407. Maka di sini jika dia P channel, maka nilai gate-nya itu dia lebih kecil daripada nilai tegangan sumbernya. Ini tegangan sumbernya, umpamanya di sini 19 volt, maka nilai tegangan gate itu di bawah 19 volt. Contoh 9 volt. Kalau dia umpamanya nilai gate-nya dia sebagai umpamanya 008, dia sebagai N channel, maka dilihat di sini komponen ini bekerja ketika nilai gate-nya dia di atas dari nilai tegangan kerja. Umpamanya di sini 19 volt, karena ini P channel. P channel dia sebagai penerus tegangan juga. Penerus tegangan itu bisa saya katakan, dan itu bahasa saya. Untuk bahasa teknisi lainnya mungkin beda, tetapi pada intinya kenapa saya bilang penerus tegangan, karena ketika ini bekerja, maka 19 volt ini akan meloloskan di sini. Berapa tegangan di sini? Itu 19 volt juga. Maka otomatis masuk di komponen kedua, yaitu MOSFET umpamanya N channel umpamanya ya, tapi pada umumnya biasanya kalau dia MOSFET satu ini menggunakan P channel, maka MOSFET kedua menggunakan P channel juga. Kalau dia menggunakan P channel, maka cara kerjanya sama, maka di sini juga 19 volt. Tetapi kalau bagaimana kalau kita ganti dia sebagai N channel, maka nilai gate-nya ketika nilai tegangan kerja 19 volt, maka nilai gate-nya itu wajib di atas 19 volt, yaitu tegangan kerja umpamanya 24 volt. Kalau di sini 24 volt, maka komponen ini akan bekerja dan meloloskan tegangan 19 volt masuk ke sini. Begitu. Nah, bagaimana umpamanya kalau di sini 24 volt sudah sesuai, dan di sini nih gate-nya sudah sesuai, gate sudah sesuai, tegangan sumbernya juga sesuai, tapi nilai outputnya hilang. Nah, ini komponennya fix, komponennya rusak, maka gantilah komponennya. Begitu. Nah, umpamanya di sini masuk lolos, di sini juga sudah sesuai 24 volt, di sini 19 volt, maka otomatis di sini 19 volt, maka disinilah P-in-nya. Nah, di sini titik pengecekan pertama. Jadi untuk pengecekan awal tegangan kerja wajib laptop itu ada di sini. Ini wajib dipahami. Begitu. Disinilah titik pengecekannya. Kenapa kadang-kadang untuk teknisi awam biasanya, atau teknisi yang baru belajar kayak saya dulu, atau teman-teman yang ingin paham, biasanya di sini yang dicek. Kalau itu belum pernah, baru mau belajar jadi teknisi ya, itu biasanya dicek sini apakah masuk tegangan apa tidak. Tetapi kalau untuk sekelas teknisi profesional itu harusnya ngeceknya di sini. Kenapa? Kalau di sini sudah masuk, maka bisa dipastikan tegangan utama akan ada. Harusnya laptopnya bisa menyala ketika blok lainnya normal, begitu. Tetapi ada SOP lain ketika di sini belum nyala laptopnya, ada SOP lain. Cuman kalau di sini saya mengatakan bahwa ini adalah pengecekan awal. Jadi untuk kasus mati total, teman-teman bisa melakukan pengecekan P-in. Pada umumnya tegangan P-in itu sama dengan tegangan input, tegangan jack. Ketika tegangan jack 19 volt, maka tegangan P-in 19 volt. Maka teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Kalau di sini 19 volt, di sini harus 19 volt. Nah, umpamanya bagaimana ketika di sini harusnya 19 volt tetapi terjadi 0 volt? Maka yang kita lakukan adalah cek siapa yang supply tegangan P-in. Tegangan P-in yang supply adalah komponen N channel. N channel yang kedua dengan nilai 4408. 4408 itu adalah N channel, di mana nilai gate-nya atau kaki 4, pada umumnya nilai gate adalah kaki 4,
itu tegangannya harus di atas nilai sumbernya. Umpamanya di sini nilai sumbernya 19 volt, maka di sini wajib 24 volt. Nah, bagaimana kalau di sini kita cek di sini umpamanya 0 volt. Di sini kita cek komponen ini. Yang mana kita cek? Inilah kita cek dulu. Umpamanya kita cek ini umpamanya 9 N channel. P channel ya. Coba dulu P channel, umpamanya P channel. Kalau ini P channel, umpamanya di sini 19 volt ya. Di sini umpamanya hilang, di sini 0 volt, di sini 0 volt. Yang harusnya 19 volt. Yang kita cek di mana? Kita cek di sini sumbernya. Ada enggak 19 volt? Nah, di sini 19 volt ada, tetapi di sini hilang. Maka yang kita cek adalah nilai gate-nya. Yang kita cek sekali lagi adalah nilai gate-nya. Nilai gate umpamanya harusnya kalau dia P channel maka di bawah daripada nilai tegangan kerjanya. Jadi harus 19 volt atau intinya di bawah dari 19 volt. Nah, ketika jadi ini dicek dulu siapa yang supply. Jadi ada lagi tegangan-tegangan lain yang kita cek siapa yang supply. Tetapi kalau dia N channel, P channel, ingat ketika dia P channel karena dia sebagai penerus tegangan, maka teman-teman bisa melakukan eksekusi dengan cara begini. Teman-teman tinggal ambilkan kabel kaki 1 di sini atau kaki 2 atau kaki 3, sambung langsung ke kaki 5, 6, 7, 8. Salah satunya saja karena ini adalah satu pin semua, walaupun kakinya beda-beda tetapi satu tegangan, satu jalur umpamanya. Bisa juga ini dilepas dulu, setelah itu disambung langsung saja. Intinya siapa yang supply kita ngecek. Kalau di sini kita dapat pelakunya, maka inilah yang kita eksekusi, jangan kemana-mana. Oke, itu tadi penjelasan singkat mengenai letak posisi pengecekan utama pada laptop apapun itu. Pengecekannya seperti ini, dengan kerusakan mati total. Oke, thank you. Assalamualaikum. Jangan lupa like